Akan datang satu masa di mana orang lagi tidak peduli dengan hasil kerja. Nggak peduli apakah dari yang halal atau yang dari yang haram. Yang penting dia makan, yang penting dia hidup. Dan sepertinya zaman itu sudah tiba. Kita bisa melihat manusia-manusia yang tidak peduli, yang makan riba, yang kerja di bank riba, yang kerja di tempat-tempat riba. Kita masih meremehkan riba. Yang penting Anda tidak berzina, yang penting Anda tidak makan hak orang. Anda cuma bekerja, Anda hanya mencatat, Anda hanya menjadi saksi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidah. Allah tuh melaknat yang makan, yang meminjamkan uang dilaknat, yang pinjam uang dilaknat, yang mencatat dilaknat, menjadi saksi. Mereka sama. Di rumah kita ada mobil riba, di rumah kita ada motor riba, rumah kita pun pakai. Sebagian yang dibawa makan diberikan kepada anak-anaknya riba. Lalu dia menganggap itu remeh. Allah Azza wa Jalla mengumumkan perang kepada pelaku riba. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba kalau kamu beriman. Tahu kamu orang kafir, silahkan makan itu. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan itu, Allah katakan fa'dzanu biharbin minallahi wa rasul. Umumkan kepada mereka perang dengan Allah dan Rasul. Dan para ulama mengatakan ayat ini mengisyaratkan bahwa orang yang makan riba su'ul khatimah. Allah biarkan dia, ketidakpedulian dia kepada makanan dia akhirnya membuat dia berakhir dari kehidupan ini su'ul khatimah. Alhamdulillah, masih kita berpikir untuk makan riba. Riba hukumnya haram berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dan termasuk dosa besar. Jika pelakunya tidak bertaubat, maka ia terancam masuk neraka. Dan jika dia menganggap riba adalah halal, maka dia telah kafir dan akan kekal di dalam neraka. Di antara bentuk riba adalah bunga pinjaman, baik dari rentenir atau dari bank. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-275. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya melaknat pemberi hutang riba, yang berhutang riba, penulis transaksinya, saksinya, pemakannya, dan pemberi makannya. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah SAW telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan uang riba, penulis transaksinya, dan juga saksi-saksinya. Mereka sama-sama berdosa. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-278 sampai 279.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah riba jika kalian benar-benar beriman. Bila kalian tidak melaksanakan perintah ini, maka Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Jika kalian mau bertaubat dari riba, maka untuk kalian pokok harta kalian. Dengan demikian, kalian tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Al-Hakim meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila telah marak perzinahan dan praktek riba di suatu negeri, maka berarti penduduk negeri tersebut telah berada di bawah ancaman azab Allah. Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi SAW, beliau bersabda, setiap orang yang kaya karena riba maka akhirnya akan jatuh miskin. Kaum muslimin yang kami hormati, jauhilah riba, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah memberi makan diri dan keluarga Anda dengan uang riba. Yakinlah, jika kita benar-benar meninggalkan riba, pasti Allah akan meluaskan rizki dan memberi jalan keluar dari semua permasalahan yang ada. Contohkan, orang main julu-julu. Oh, julu-julu ya, arisan. Baik. Kemudian si pemegang arisan tadi, saya sudah ngutip uang arisan, uang julu-julu, maka sedekahlah buat saya setiap kalian dapat. Udah, kita nggak usah buat makan-makan, tapi minta sedekah saja. Setiap dapat saya dapat kasihlah 10.000, 20.000, 30.000. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Hah? Tidak boleh, riba. Tapi makan-makan di acara julu-julu boleh atau tidak? Boleh nggak makan-makan di acara arisan? Boleh atau tidak? Hah? Nah, kebiasaan yang berjalan di masyarakat, kita main julu-julu kan, tahu julu-julu semua kan, arisan. Julu-julu 1 bulan misalnya 2 juta. Ada yang main 20 orang, berarti berapa juta? 40 juta. 40 orang yang main ya. Nah, setiap orang yang dapat julu-julu, dia tidak tambah, tidak berlebih uangnya. Tetapi dia ketika dapat julu-julu harus memberikan makanan kepada orang yang hadir atau orang yang ikut julu-julu tadi. Nah, kalau pesertanya ada 40 orang, berarti berapa kali dia makanan gratis? 39 kali. Kan 1 kali di rumah dia kan. Berarti 39 kali dia makan riba. Di mana ribanya? Ya, kullu qardhi yajri man fahuwa riba. Kenapa dia menyediakan makanan? Karena dia sudah kita pinjamkan uang. Kita pinjam uang nggak buat dia? Hah? Kita pinjamkan uang buat 39 orang, masing-masing 2 juta kita pinjemin uang sama dia. Nah, dari hasil pinjaman kita uang kepada dia 2 juta, kita bisa makan dia hari ini, bulan depan sama ini, sama ini, sama ini. Riba nggak di situ? Riba. Jelas itu ribanya. Gak ada sesuatu yang tersembunyi kalau itu adalah riba. Faham? Karena dia ibaratnya ini saya pinjamin 2 juta ya, tapi tiap bulan kasih saya makan. Iya, ini saya pinjamin lagi ke sana. Tiap bulan saya dapat makanan sama dia. Kenapa saya dikasih makanan pada setiap dapat julu-julu? Karena pinjaman yang saya kasih. Riba nggak di sini? Riba. Nah, bagaimana caranya supaya tidak kena riba? Ya sudah, jangan makan-makan. Kasih saja uang julu-julu, udah selesai. Atau kita kumpul uang yang lainnya. Setiap anggota setiap bulan kumpul uang 50.000 untuk kita makan-makan. Bukan dari hasil apa? Sebab kita meminjamkan uang. Jadi julu-julu hutang atau tidak? Julu-julu hutang. Ketika dia hutang, maka hati-hati. Syaratnya ketika hutang nanti kan kita bahas riba qard, riba pinjaman. Tetapi ketika kita menjual emas, kemudian dia minta ongkos dari emas. Ada orang yang rambutnya kusut, akbar, berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama', tangannya dia angkat ke langit berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Doanya tak dikabulkan Allah.
Kenapa doanya tak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, disuapkan ke dalam mulutnya makanan yang haram. Anna yustajabulah, mana mungkin doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Riba ini luar biasa. Sampai pada malam Isra Mi'raj, Nabi melihat orang yang makan riba itu azabnya amat sangat mengerikan. Maka alhamdulillah pasar kita sudah selamat dari riba. Dari mana Ustaz tahu pasar di Kota Padang selamat dari riba? Sayup-sayup berita itu sampai ke telinga saya di Pekanbaru. Bank Nagari sudah berubah menjadi Bank Nagari. Ada banyak definisi riba, namun ini definisi yang paling bagus. Riba itu pengertiannya adalah ziyadah makhsusah li ahadil aqidain bila iwad, tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pelaku akad tanpa ada penyeimbang. Contohnya begini, Anda buat ilustrasi seperti ini ya. Misalnya ada orang yang ngutangi 1 juta plus titik-titik kosong ya. Kemudian dia nanti mendapatkan hasil sama dengan, hasil berarti sama dengan 1 juta plus 100.000. Anda bisa lihat apa penyeimbang 100.000 di sini? Kosong, tidak ada. Dia mendapatkan tambahan 100.000 tanpa ada penyeimbang apapun yang dia lakukan. Coba kita bandingkan dengan yang kedua. Ada orang punya uang 1 juta, kemudian dia gunakan untuk usaha plus usaha, menghasilkan sama dengan 1 juta plus 500.000. Apa penyeimbang 500.000? Usaha. Sehingga hasil 500.000 ini halalan thayyibah karena dari hasil usaha. 100.000 tadi hukumnya riba karena tidak ada penyeimbangnya. Saya kasih ilustrasi yang lain. Saya punya uang 300 juta. Kemudian uang ini saya taruh di bank dengan akad deposito. Dan setiap bulan bank menjanjikan akan ada tambahan 1 juta. Sehingga dalam waktu setahun saya dapat duit berapa? 12 juta. Bank menjanjikan bunga hanya bisa diambil di akhir tahun. Sehingga Anda silakan nanti ngambil 12 juta per tahun. Baik. Saya juga punya uang 300 juta. Lalu saya gunakan untuk beli sebuah rumah di daerah Pleret ya. Kemudian rumah itu saya kontrakkan dengan harga 12 juta per tahun. Sudah? Dari rumah ini saya mendapatkan 12 juta setiap tahun. Yang jadi pertanyaan, apa perbedaan 12 juta di sini dan 12 juta di sana? Sama-sama 12 juta. Mana yang boleh, mana yang tidak? Komoditas jual beli itu barang atau jasa. Sementara uang hanya berstatus sebagai alat tukar dan bukan komoditas. Sedangkan komoditas riba, uang sebagai komoditas. Makanya riba itu tidak berubah menjadi barang atau jasa, tapi uang ini tetap utuh jadi uang. Kemudian dia menghasilkan uang. Karena itu teori dalam jual beli, uang digesek dengan barang atau jasa menghasilkan uang, maka uang ini halalan thayyibah. Sedangkan teori dalam riba, uang digesek dengan uang menghasilkan uang, maka uang ini statusnya riba. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Buya dari Ada riba apa? itu, dari jenis-jenis riba itu apa saja dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang kita ingin bertransaksi agar kita bersih dari riba, tapi kadang lawan transaksi kita kadang orang yang belum mengerti. Nah itu bagaimana caranya kita menerapkannya gitu Buya. Baik, adapun masalah riba, memang disebutkan diantaranya adalah yang menghalalkan riba itu keluar dari iman, sebab-sebab kemurtatan kalau tidak salah atau apa itu ada. Karena kitab Sulam Taufik itu
indah muqaddimahnya itu adalah ringkasan dari Al-I'lam ya, biqawatil Islamnya Ibnu Hajar Al-Haytami tentang bagaimana kita mengetahui kemurtatan. Kalau tidak salah di antaranya adalah riba. Harus meyakini riba itu adalah haram. Yang menghalalkan riba keluar dari iman. Cuman rinciannya ini perlu ilmu khusus. Riba ada bermacam-macam. Ada riba gharat, riba utang piutang yang selama ini masyhur di dunia perbankan adalah meminjamkan kemudian kembalinya lebih, itu riba gharat. Riba gharat. Ini sudah jelas ini riba gharat. Ternyata riba gini, Anda meminjamkan atau saya pinjam kepada Anda 100.000, saya kembalikan menjadi 101.000, maka ada riba di dalamnya dan haram dan dosa besar. Dan ternyata riba tidak hanya riba gharat saja. Di sana ada riba fadl, ada riba nasi'ah, ada riba yad. Jadi riba menjadi 4. Ini adalah urusannya dalam transaksi amwal ribawiyah. Emas dengan emas, emas dengan perak, naqdain. Termasuk di dalam dimasukkan ke dalam wilayah emas adalah uang. Uang, emas, perak satu grup. Makanan dengan jenis yang bermacam-macam, maka yang masuk dalam satu jenis, satu grup. Beras ini, beras itu satu jenis. Baik. Maka riba fadl itu dosa besar, jangan dilanggar. Makanya riba itu tidak harus selalu ada yang dirugikan. Riba tidak harus ada yang dirugikan. Yang jelas riba itu melanggar. Saya nggak rugi, saya rela, bukan urusan dirimu rela. Sekarang banyak orang rela masuk neraka kok. Bukan ukurannya ukuran manusia, ukurannya syariat. Kalau riba fadl itu Anda menjual emas 1 gram, dengan emas 1 gram ada tambahannya, uang, beras, pijet, pokoknya ada kelebihannya, fadl. Atau emas 1 gram Anda tukar dengan emas 1,1 gram. Jadi Anda jual beli emas dengan emas ada kelebihannya. Tapi kalau emas dengan perak bebas. Harus beda dong, masa emas 1 gram dengan perak 1 gram nggak nyambung. Dalam hal ini dimasukkan rupiah. Kalau Anda di bulan menjelang hari raya ini, Anda menukar uang 100.000 dengan 90.000. Ada riba fadl di sini, nggak boleh. Menukar di sini maknanya transaksi, seperti jual beli. Jadi nggak boleh menukar uang. Karena kita pengen uang receh mau dibagi-bagi 100-an ribu. Ada orang menjualnya isinya 90.000. Dia motong 10.000, haram. Agal halal bagaimana? Ya jual jasa saja. Ini uang 100.000, Anda beri saya 100.000, jasanya saja mana? Jasa. Bilang begitu, jangan langsung motong begitu menjadi tukaran 90.000 jadi 100.000, riba fadl. Kemudian ada namanya riba yad. Riba yad itu adalah riba fadl juga dalam dunia makanan. Beras 1 kilo, beras bagus 1 kilo dijual, ditukar dengan beras kurang bagus 1,5 kilo. Secara hitung-hitungan tidak dirugikan. Yang punya beras 1,5 kilo menginginkan beras yang baik. Misalnya ada orang kampung nanam padi bagus-bagus berasnya. Tetangganya orang kaya lagi punya beras jelek. Yang fakir itu sayang makan beras bagus. Ngomong sama tetangga, Pak, kamu punya beras? Oh ada, tapi nggak bagus amat. Tuker aja doh, yuk. Berapa hitungannya? 1 kilo milik saya, 1 kilo milik bapak. Berasmu apa? Beras bagus boleh. Jadi 1 kilo ditukar 2 kilo. Riba fadl, nggak sah. Tapi gimana caranya? Saya kan pengen makan beras enak orang kaya ini. Kemudian si fakirnya ngomong, saya pengen makannya itu babar. Babar itu adalah bisa jadi banyak. Bagaimana? Biar awet. Oh gampang. Jual saja beras. Beras bagusmu jual kepada orang kaya. Setelah dia ngasih duit, kau beli saja kepada orang kaya. Nggak ada masalah. Jalan ada kok. Jangan merasa susah-susah aman deh dalam hidup. Kalau sudah syariat, patuhi nanti aman. Itu namanya riba fadl. Ada riba namanya riba yad. Jual beli emas. Emas dengan uang disebut sebagai sama-sama naqd. Jika ada pertanyaan kemarin yang mempermasalahkan, sudah dijelaskan. Sama-sama naqd. Artinya,
kalau emas dengan emas, emas dengan perak, emas dengan uang itu dalam bertransaksi tidak boleh kredit, tidak boleh ada yang tertunda. Artinya di samping akadnya adalah kontan dan serah terimanya harus. Saya memberikan uang, Anda memberikan emas Anda. Kalau ada yang tertunda maka riba yat. Yatnya tangannya nggak saling menyerahkan, itu menjadi riba. Padahal nggak ada yang dirugikan. Tapi urusannya patuh kepada syariat. Contoh, Anda orang kaya lagi jalan-jalan ke pasar, sudah kenal dengan penjual emas, lewat ada model emas bagus buat istri Anda. Wah, ini bagus buat istri saya. Akhirnya ngomong, Pak, saya beli ini. Oh, nggak apa-apa, Pak. Duitnya besok ya. Oh, Pak, tenang. Oh, sudah saling kenal kok. Diambil itu emas. Baru bayarnya besok. Riba yat, karena serah terimanya tidak langsung. Ada namanya riba nasi'ah dalam transaksinya. Nasi'ah itu dalam transaksi, kalau yat dalam serah terimanya. Nasi'ah bagaimana? Nasi'ah itu begini. Saya beli emas ya. Oh ya, enggak apa-apa. Tapi bayarnya sebagian sekarang, sebagian nanti ya. Dalam transaksinya ada yang ditunda pembayarannya. Maka nasi'ah itu tempo. Maka itu masuk riba. Padahal nggak ada yang dirugikan. Dalam omongannya, biarpun uangnya diserahkan. Oh, ternyata ada. Tapi transaksinya nanti. Nggak sah. Harus transaksinya halan. Aku beli emasmu sekarang dan aku bayar sekarang. Aku ambil sekarang. Kemudian ini duitnya. Harus begitu. Nah, ini adalah urusan riba. Riba itu, selain itu adalah tidak masuk dunia riba. Dan ternyata riba ini urusannya kepatuhan. Kepatuhan, biarpun tidak ada yang dirugikan. Biarpun hanya kecil 0,5%, riba gharar tetap haram. Bahkan bukan saja uang, misalnya aku meminjamkan uang kepada Anda. Saya minjamkan uang kepada Anda 100.000. Kembalikan 100.000 plus pijit. Pijitnya riba kok. Melanggar Allah. Pijit kan ada nilainya. 20.000, 30.000 kan begitu. Jadi seperti itu ya. Kul gardin jara naf'an fahuwa riba. Jadi riba ada 4 tadi. Semoga Allah menjauhkan kita dari riba. Memberi kepatuhan kepada riba. Ada rinciannya nanti lebih lagi ada. Ini gambarnya. Kalau gelap salam taufik memang tidak dirinci itu. Hanya beberapa hal yang harus kita itu patuh kepada syariat. Riba adalah haram. Yang menghalalkan riba keluar dari iman. Kayak orang di luar Islam waktu itu mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu kayak riba. Apa sih bedanya? Kok riba jadi haram? Kan jual beli cari untung, riba cari untung. Kenapa dibeda-bedakan? Makanya mempermasalahkan urusan riba ini kayak orang tadi itu. Orang Yahudi yang mengingkari itu. Innamal bai'u mithlur riba. Umat Islam tuh aneh. Jual beli kan kayak riba. Boleh jual beli, riba nggak boleh. Riba kan cari untung. Jual beli cari untung lah ini. Kalau ada orang mempermasalahkan riba-riba begini, khawatir dia golongan orang semacam itu. Sudah patuhi selagi dikatakan oleh syariat haram, jangan. Ya sudah, termasuk kredit emas. Enggak mendesak, enggak mati orang enggak kredit emas. Maka jangan dipaksa dengan kredit emas. Sudah selesai. Kredit emas kan berarti pembayarannya nanti, emasnya diambil duluan. Tapi saya pengen nabung dulu, transaksinya nanti. Boleh saya nabung, kalau sudah ketemu duit beli emas baru, transaksinya nanti. Pertama nabung, belum transaksi, bukan kredit. Bayar dulu, bukan bayar, ngumpulin duit dulu. Ada cara, bentuknya mirip. Akadnya saya yang dirubah. Saya bayar dulu, bukan membeli. Barangnya kok Pak, saya titipkan. Bisa diatur. Emasnya dititipkan ke saya nabung dulu. Kalau sudah cukup nanti baru kita membuat transaksi saat itu. Nanti. Bisa kok caranya. Sebetulnya makanya ini ujian. Ujian bagi ahli iman khususnya. Kalau nggak patuh ya bahaya urusan keimanan. Jadi andang riba nggak ada yang dirugikan, nggak ada. Ini saja. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang patuh kepada syariat. Dijauhkan dari riba dengan bermacam-macam riba. Pertama, bagaimana cara menghilangkan riba? Jangan riba, gitu aja sederhana gitu ya. Kamu jangan berbuat riba, tinggalkan riba, selesai. Bagaimana cara menghilangkan riba? Ya, jangan berbuat riba, selesai masalahnya. Ini kan sudah kita bahas juga ayat turunannya, termasuk di pertemuan yang lalu. Ya, orang riba itu orang yang menantang Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Anda bisa mau menang? Ya kan? Orang riba itu seperti orang kerasukan setan. Orang riba itu nanti seperti sempoyongan. Orang riba itu ketika masuk alam kubur siksaannya spesial. Ya, dan apa yang mau Anda manfaatkan dari situ? Ya, ketika Anda bertanya bagaimana cara menghilangkan riba, tinggalkan riba. Yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah tampilkan ayat-ayatnya dari mulai ayat Al-Baqarah itu, ya sudah kita sampaikan dan mudah-mudahan di situ ada betapa banyak orang yang hancur gara-gara praktek
riba. Rasulullah SAW telah menegaskan hal ini, riba wa in kathura fa'aqibatuhu ila qalb. Riba, ketika kita sudah terjerat dalam praktek riba, walaupun sesaat terasa enak, mudah, dan menguntungkan, tapi pada kenyataannya, cepat atau lambat, kata Nabi, fa'aqibatuhu ila qalb, pasti akan menjadi hancur. Pasti akan menjadi sedikit, qalla, walaupun semula banyak akan hancur. Dan itu telah Allah tegaskan dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba. Allah itu akan menghapuskan riba, bukan hanya keberkahannya. Banyak orang memahami bahwa yang dihapus hanya keberkahannya, hartanya bisa jadi banyak tapi tidak berkah. Tidak ada. Hadis ayat ini bersifat umum. Allah hapuskan riba, bisa keberkahannya, bisa fisiknya, bisa oknumnya, orangnya. Allah hancurkan keluarganya, bisnisnya bagus, untung, tapi keluarganya hancur. Kemudian selanjutnya, setelah hancurnya keluarga, bisnisnya pun akan Allah hancurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan, pelaku riba, rentenir, dia tidak akan mati kecuali setelah bisnisnya hancur. Kecuali praktek ribanya itu telah Allah hancurkan. Dan itu sepanjang sejarah banyak buktinya. Rentenir, ya, sebelum meninggal banyak yang sudah hancur dulu bisnisnya, keluarganya, bahkan dirinya. Banyak yang berujung di gila, bunuh diri, dan menjadi pesakitan, di penjara, dan lain sebagainya. Karenanya, sebagai seorang muslim, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah mereka mendatangkan suatu perumpamaan, suatu solusi, suatu tindakan, suatu kegiatan, kecuali Allah telah datangkan yang benar dalam Al-Quran, telah Allah ajarkan yang benar, wa ahsanu tafsira, dan ajaran Allah itu pasti lebih baik hasilnya, akibatnya. Ini kita harus yakin bahwa ketika kita meninggalkan praktek-praktek yang menyimpang, riba ataupun yang lainnya, dan kita kembali kepada solusi yang syar'i, kita harus yakin bahwa ini lebih baik, lebih menguntungkan, lebih barokah, dan lebih aman, lebih mendatangkan ketentraman dalam hidup. Karena Allah telah janjikan ahsana tafsira, akibatnya, hasilnya itu pasti lebih